Halo teman-teman yang budiman. Selamat datang di Wi-Fi Warkop Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa masih jomblo? Kalau masih jomblo buruan cari pasangan yang sedunia ya. Jangan yang lain dunia seperti alur cerita film ini. Karena di film ini hantu sampai mengajak menikah manusia. Wih, gimana itu? Serem kan ya? Saran aja teman-teman, kita boleh pacaran sama siapa saja, tapi jangan sama hantu juga kali. Seenggak laku-lakunya kalian. Masih banyak kok janda-janda atau duda-duda yang pingin dipacarin. Asal jangan pacaran sama suami atau istri orang ya. Entar dosanya tambah gawat hehehe. Oke, gak pakai panjang lebar lagi ya, langsung aja kita tengok bagaimana alur cerita film The Haunted Mansion. Dan sesudah nonton nanti jangan lupa like videonya, komen yang positif dan yang belum subscribe. Buruan subscribe ya. Untung-untung kalian mau share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Jim Evers yang diperankan oleh Eddie Murphy dan istrinya Sarah yang diperankan oleh Marsha Thomason, mereka memiliki pekerjaan sebagai maklar rumah yang terkenal. Mereka menjual banyak rumah setiap bulannya, tetapi yang paling gila kerja adalah Jim. Karena gila kerja Jim selalu melupakan janjinya pada keluarga. Hari ini mereka sekeluarga janji makan malam untuk merayakan hari raya pernikahan mereka, tetapi di sela itu Jim menyempatkan bertemu dengan klien di sebuah kafe. Jim sampai lupa waktu jika sudah bertemu dengan para klien. Hingga Jim lupa kalau dia janjian dengan keluarganya untuk makan malam bersama keluarga. Hingga waktu sudah larut. Hi, Sarah. My name's Teddy. Setelah selesai semuanya, Jim pulang ke rumah membawa boneka teddy bear dan kado untuk istrinya. Tapi Sarah menyambutnya dengan muka masam dan sedikit ngambek pada Jim. Lalu Sarah mulai protes karena Jim selalu melewatkan banyak acara. Sarah berkata Jim selalu sibuk pada pekerjaannya dan melupakan kewajibannya sebagai ayah dan suami di keluarga ini. Jim berjanji bahwa pada akhir pekan ini mereka akan menghabiskan waktu untuk liburan ke danau di luar kota. Sarah sangat senang dan memaafkan Jim. Lalu Jim naik ke atas ingin memberitahukan kepada anak-anak, yaitu Megan dan Michael. Michael terlihat berlari dari kamarnya, sambil ketakutan, ternyata Michael melihat laba-laba. Lalu Jim mengajak Michael kembali ke kamarnya, dan memerintahkannya untuk memukul laba-laba itu. Tapi Michael tetap tidak berani, lalu Jim menasehati Michael bahwa Michael jangan takut apapun karena akan dijadikan senjata oleh seseorang untuk melawannya. Sarah mendapat telepon dari seseorang yang ingin menjual propertinya. Orang tersebut melihat brosur milik Jim dan Sarah. Tapi orang ini hanya ingin Sarah sendiri yang datang. Tidak membawa serta suaminya. Tapi Sarah bersikeras bahwa ia dan Jim adalah satu tim jadi pasti datang bersama. Penelepon yang ingin menjual rumahnya. Ingin Sarah datang pada akhir pekan ini. Sarah menolaknya, lalu Jim yang mendengarnya langsung menyela dan mengambil telepon itu dan mengiyakan tawaran itu. Akhir pekan pun tiba, mereka akan pergi ke danau. Tapi sebelum pergi ke danau, mereka akan mampir ke rumah yang akan dijual itu karena rumah yang akan dijual ini adalah perumahan mahal. Mereka pasti akan mendapat untung besar, sayang untuk melewatkannya. Jim berjanji akan mampir hanya selama 20 menit saja. Dan mereka akan langsung melanjutkan perjalanan menuju danau. Mereka sudah memasuki rumah yang dimaksud. Pemandangan di sekitar rumah ini sedikit menyeramkan. Megan dan Michael pun merasa sedikit takut. Akhirnya mereka tiba di depan pintu gerbang rumah ini. Rumah ini besar, tapi seperti tidak terawat. Mereka turun untuk mengetuk gerbang agar bisa masuk. Tapi sepertinya gerbang terkunci dari luar, jadi mustahil penghuni rumah ada di dalam. Lalu mereka akan kembali ke mobil, tiba-tiba gerbang terbuka sendiri. Mereka heran karena tadi terkunci dari luar, tapi kok bisa terbuka. Tapi mereka tidak peduli, mereka masuk melewati gerbang. Rumah dan halaman rumah ini sangat besar. Tapi seperti tidak terurus puluhan tahun. Ternyata pada halaman belakang rumah terdapat banyak kuburan tua seperti kuburan keluarga. Tak lama hujan turun sangat keras, kemudian mereka langsung menuju ke pintu masuk rumah ini. Sesampainya di depan pintu, pintu terbuka dengan sendirinya dan tidak terlihat orang membukanya. Mereka memanggil-manggil pemilik rumah atau siapapun yang ada di rumah ini. Tapi tidak ada satupun yang datang dan terlihat. Megan berkata bahwa aroma rumah ini seperti aroma rumah milik nenek, berdebu dan barang-barangnya terlihat tua semuanya. Sedangkan Michael merasa tidak nyaman dan ketakutan karena banyak sarang laba-laba. Tak lama kemudian muncul seorang pelayan.
Pelayan itu tua, terlihat menakutkan dan terlihat sangat kaku. Dia memperkenalkan dirinya bernama Ramsley. Ramsley berkata bahwa di dalam rumah ini hanya menunggu Sarah, tidak yang lainnya. Lalu Sarah menjelaskan bahwa mereka sebenarnya akan melakukan perjalanan luar kota, karena mendesak mereka mampir untuk melihat rumah ini. Pemilik rumah ingin membicarakan penjualan rumah ini dengan makan malam. Sarah ingin menolaknya namun Jim bersikeras tidak boleh menolak karena itu tidak sopan. Meghan dan Michael pun protes pada Jim dan menanyakan bagaimana petualangan kita ke danau. Jim meyakinkan mereka kita terima saja, kita hanya makan sup saja lalu kita pergi. Meskipun berat, mereka mengikuti Jim dan Sarah masuk ke ruang makan. Ruang makan yang mereka masuki sangat besar dan terlihat mewah. Mereka sangat takjub, apalagi Sarah dia sangat kagum pada perapian di sini, karena dia tidak pernah melihat perapian sedetail ini. Tak lama kemudian mereka kaget karena ada suara mengatakan bahwa perapian itu dibuat kakeknya secara spesial. Ternyata itu adalah pemilik rumah ini bernama Edward Gracie. Edward tersipu pada Sarah sedangkan pada Jim ia terlihat sinis. Edward sangat senang mereka datang. Ramsley sang pelayan, mengatakan bahwa rumah ini akan dijual karena akhir-akhir ini mereka merasakan banyaknya gangguan. Lalu Edward bertanya kepada Sarah mengenai bagaimana pendapat Sarah pada rumah ini. Sarah mengatakan rumah ini sangat istimewa dengan bangunan khas Italia, ukiran khas bergaya Renaissance dan setiap detail rumah ini sangat diperhatikan. Sarah tidak pernah melihat rumah sedetail ini. Edward bercerita bahwa rumah ini adalah warisan, dan sudah menjadi haknya sejak ia kecil. Dan menurut Edward lama-lama rumah ini menjadi beban. Ramsley mengatakan sepertinya hujan badai akan membuat sungai meluap dan jalan menjadi banjir. Kemungkinan keluarga Evers tidak akan bisa pergi dari tempat itu. Lalu Edwards menawarkan agar mereka dapat menginap di rumahnya. Tapi Sarah menolak karena mereka sudah berencana akan pergi ke danau. Karena jawaban Sarah itu Edward marah dan mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Dan ia memerintahkan Ramsley menunjukkan kamar mereka. Lalu ia meninggalkan keluarga Evers di ruang makan. Lalu Ramsley mengantarkan mereka menuju ke kamar untuk beristirahat. Meghan dan Michael mendapat kamar terpisah dari orang tua mereka. Setelah sesampainya di kamar, Jim dan Sarah beradu pendapat bahwa mereka seharusnya tidak ke sini. Harusnya mereka sudah di danau. Jim hanya menjawab apa ia bisa mengendalikan cuaca. Sarah mengatakan bahwa harusnya Jim bisa menolaknya. Jim mengatakan bahwa ini peluang besar untuk mereka. Tapi menurut Sarah ini bukan untuk mereka, melainkan hanya untuk Jim. Jim mengatakan bahwa dia harus kerja dan kerja, agar dapat membelikan mereka barang mewah. Sarah marah dengan perkataan Jim itu. Lalu Sarah melepaskan jam tangan pemberian dari Jim, dan melemparkannya ke kasur. Sarah menuju ke kamar mandi dan meninggalkan Jim seorang diri. Tiba-tiba Ramsley muncul dengan tiba-tiba, membuat Jim terkaget. Ramsley mengatakan bahwa tuannya ingin mengobrol dengan Jim di perpustakaan. Di lorong menuju perpustakaan, Jim terkagum-kagum pada rumah ini. Ramsley mengatakan bahwa majikannya sangat menyukai seni, sastra dan keindahan. Oleh sebab itu rumah ini sangat artistik. Sesampai di perpustakaan, Ramsley meninggalkan Jim sendiri. Sambil menunggu Tuan Edward, Jim mengutak-atik barang-barang milik Edward. Lalu dengan tidak sengaja ia tersenggol leher patung yang terletak di meja Edward. Lalu rak buku di depannya menjadi terbuka, seperti masuk ke ruang rahasia. Karena penasaran ia masuk ke dalamnya. Dan secara tiba-tiba pintu itu tertutup. Jim berteriak minta tolong tapi tidak ada yang datang juga. Berpindah ke Meghan dan Michael. Michael tidak sengaja membuka sebuah kotak musik. Tak lama kemudian Meghan dan Michael terkejut melihat ada bola cahaya. Mereka tidak tahu apa itu. Tapi sepertinya bola cahaya itu menginginkan mereka mengikutinya. Michael takut tetapi Meghan meyakinkan Michael untuk ikut. Dan akhirnya mereka mengikuti bola cahaya itu. Sementara Jim berusaha keluar dari ruang rahasia ini. Dan Sarah turun mencari Jim untuk meminta maaf. Sarah bertemu Ramsley, dan Sarah menanyakan keberadaan suaminya. Ramsley menunjukkan bahwa Jim ada di perpustakaan. Ternyata hanya Tuan Edwards yang ada di ruangan itu. Singkat cerita Tuan Edwards ingin bercerita dengan Sarah mengenai Elizabeth kekasihnya. Sementara di tempat lain Meghan dan Michael masih terus mengikuti bola cahaya itu. Mereka dibawa untuk turun menggunakan lift kecil di rumah itu. Sementara Jim dapat keluar ke ruangan lainnya melalui sebuah foto yang dapat dibuka. Patung-patung di sana seperti mengawasi Jim. Di ujung jalan, Jim melihat pintu tetapi pintu ini tidak seperti biasanya, pintu ini dapat bergerak. Lalu Jim membuka pintu itu dan masuk. Di sana ada sebuah telepon.
Tak lama kemudian telepon itu berbunyi. Dan Jim mengangkatnya dan tidak ada seorang pun menjawabnya. Yang menelpon itu adalah Ramsley. Mengapa Ramsley penuh misteri? Apa yang disembunyikan? Yuk lanjut ikutin alur ceritanya. Lalu Jim menoleh ke kaca. Jim terkejut karena mukanya seperti hantu. Jim berteriak dan tidak mau melihatnya. Selang beberapa menit, ia melihat kembali kaca, mukanya sudah kembali seperti semula. Singkat cerita, Megan dan Michael dibawa ke suatu ruangan, seperti gudang. Banyak barang di gudang ini, lalu mereka terpana pada satu barang, yaitu bingkai foto, dan di dalam bingkai foto itu ada foto mirip ibu mereka. Lalu mereka dikagetkan oleh pelayan yang datang. Pelayan itu memarahi Megan dan Michael karena sudah lancang masuk ke ruangan itu. Karena penasaran, Megan bertanya tentang foto itu dan pelayan itu hanya menjawab bahwa itu bukan urusan mereka. Lalu datang pelayan perempuan. Dengan sopan ia menjawab bahwa itu adalah foto Elizabeth. Lalu pelayan perempuan itu memberikan cookies kepada Megan dan Michael. Tak lama kemudian mereka mendengar suara Ramsley datang. Mereka cepat-cepat menyembunyikan Megan dan Michael agar tidak diketahui oleh Ramsley. Ramsley memang sedang mencari anak-anak itu. Ramsley merencanakan sesuatu tetapi ia tidak ingin Jim dan anak-anaknya tidak terlibat di dalamnya. Di tempat yang berbeda Jim masih berusaha mencari jalan keluar. Lalu Jim mendengarkan suara di suatu ruangan. Jim masuk ke ruangan itu, Jim mencari siapa yang sedang berbicara. Ternyata yang berbicara adalah bola ajaib yang ada di meja itu. Jim dipaksa duduk dan menghadap bola ajaib itu. Jim tidak dapat melepaskan dirinya. Bola ajaib berkata bahwa di tempat ini ada kutukan iblis. Dengan kekuatan sihir Jim terangkat ke atas dan berputar. Jim ketakutan. Bola ajaib ini terus mengatakan keluarga Jim dalam kehancuran dan nyawanya dipertaruhkan. Bola ajaib berharap Jim dapat melepas kutukannya dan mencabut mantra yang ada di rumah ini. Jim berlari meninggalkan bola ajaib, tetapi barang-barang berterbangan seolah-olah mengejar Jim. Secara tak sengaja Jim bertemu anak-anaknya. Mereka sangat senang karena bisa bertemu satu dan lainnya. Jim bergegas mengajak anak-anaknya untuk menjemput ibu mereka. Megan dan Michael ingin membantu para pelayan ini agar lepas dari kutukan. Jim bingung kenapa semua membicarakan tentang kutukan. Megan dan Michael bercerita bahwa semua yang tinggal di sini adalah hantu yang belum bisa lepas dari kutukan. Megan berkata kita harus membantu mereka semua. Tapi Jim tidak setuju. Lalu Megan mengatakan bahwa ibu mereka dalam masalah. Jim bingung. Masalah apa yang harus dihadapi Sarah? Megan membawa Jim ke foto yang mirip ibu mereka. Jim bingung. Lalu para pelayan menceritakan detailnya pada Jim. Sementara di perpustakaan Edwards terus bercerita tentang Elizabeth. Edwards menganggap Sarah adalah benar-benar Elizabeth. Menurut cerita Edwards, Elizabeth meninggal karena bunuh diri. Jim terpaksa harus kembali ke tempat bola ajaib itu. Jim kembali dengan yang lainnya. Bola ajaib berkata jika ingin mengungkapkan kebenaran, Jim dan anak-anaknya harus menemukan kunci. Kunci yang dimaksudkan oleh bola ajaib ada di dalam pemakaman di bawah pohon oak besar yang sudah mati. Mereka segera menuju ke sana diantar oleh para pelayan itu menggunakan hantu kereta kuda. Di sepanjang jalan banyak hantu yang sedang menikmati keindahan malam. Jim, Megan dan Michael menghilangkan rasa takut mereka pada hantu. Mereka ingin menolong orang-orang ini terutama ibu mereka. Mereka harus melewati pemakaman dan hantu-hantu yang terlihat mata ini untuk menuju ke pohon oak yang dimaksud oleh bola ajaib. Mereka sudah tiba di tempat yang dimaksud oleh bola ajaib. Tempatnya menyeramkan, dan di depan pintu tertulis mengingatkan bahwa harus hati-hati atau akan mengalami kematian. Jim mengatakan kepada anak-anaknya bahwa dia akan masuk, dan menyuruh anak-anaknya untuk menunggu di luar. Megan dan Michael ketakutan, tetapi Jim berjanji akan segera kembali. Lalu Jim membuka pintu dan masuk membawa obor. Di tempat bola ajaib terlihat Ramsley sedang mengawasi mereka melalui bola ajaib. Karena Jim terlalu lama, Megan menyusul Jim ke bawah. Megan mengingatkan bahwa bola ajaib memberi petunjuk harus mencari peti berwarna hitam tanpa nama atau kita akan bernasib sama. Tak lama kemudian mereka melihatnya, mereka segera menuju peti itu dan membukanya. Ternyata di dalam peti itu berisi mayat yang sudah tinggal tengkorak dan sedang memegang kunci yang dimaksud. Jim berusaha mengambil kunci itu hingga dapat. Setelah dapat mereka akan pergi. Ternyata tengkorak itu bangkit. Jim dan Megan terkaget, lalu menjatuhkan kuncinya. Kuncinya jatuh di air. Jim dan Megan membagi tugas. Megan mengambil kunci sedangkan Jim mengalihkan perhatian tengkorak ini. Jim berhasil menyingkirkan tengkorak ini. Tapi Megan belum menemukan kuncinya. Saat Megan masih mencari kunci,
Malah mereka harus menghadapi tengkorak-tengkorak dalam peti bangkit. Mereka sangat ketakutan. Dengan susah payah akhirnya Megan menemukan kuncinya. Mereka segera berlari keluar sebelum tengkorak-tengkorak itu menangkap mereka. Belum sampai di pintu, tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri. Jim dan Megan bertambah panik. Mereka menyuruh Michael membantu membuka pintu itu. Tapi Michael ketakutan karena banyak laba-laba di depan pintu itu. Jim dan Megan memohon karena mereka akan dibunuh oleh para tengkorak. Michael mengumpulkan keberaniannya, dan akhirnya ia berani membuka pintu. Michael berhasil menghilangkan fobianya terhadap laba-laba. Setelah mereka berhasil keluar dari ruangan itu dan membawa kuncinya, mereka kembali ke tempat bola ajaib. Dan bola ajaib mengatakan misi mereka belum selesai. Jim menjadi kesal karena bola ajaib hanya menyuruh mencari kunci. Bukan lainnya, mereka harus menemukan sebuah peti barang yang cocok dengan kunci itu. Dengan kesalnya Jim mengangkat bola ajaib dan mengajaknya mencari peti itu. Mereka mulai mencarinya. Mereka menemukannya di dalam gudang. Setelah terbuka, bola ajaib menyuruh Jim mengambil sesuatu yang berwarna merah. Ternyata itu adalah sebuah surat. Surat itu adalah surat milik Elizabeth yang diperuntukkan untuk Edwards. Tapi seseorang sepertinya menyembunyikannya. Lalu mereka menerka Elizabeth tidak bunuh diri melainkan kemungkinan dibunuh. Dan orang yang membunuhnya memberikan kabar palsu pada Edwards. Lalu tiba-tiba Ramsley muncul di belakang mereka. Mereka terkejut. Ramsley kagum akan kegigihan Jim memecahkan masalah. Ramsley mengakui bahwa ia yang telah membunuh Elizabeth. Dengan mencampurkan racun di minuman Elizabeth. Alasannya karena ia tidak ingin Edwards rela membuang sisa hidupnya dan hartanya hanya demi cinta. Karena marah Jim ingin memukul Ramsley. Tapi ia lupa kalau Ramsley adalah hantu. Ramsley mulai berulah. Ia melempar Jim keluar rumah. Sedangkan Megan dan Michael dimasukkan ke dalam peti. Sementara di ruangan lainnya Edwards masih belum sadar juga bahwa Sarah bukanlah Elizabeth. Edwards memaksa Sarah mengingat kejadian mereka pada masa lalu. Sarah menjadi ketakutan. Lalu ia berlari dan ia mengunci diri di kamar. Sarah ingin menceritakan pada Ramsley. Ternyata Ramsley ada di balik semua ini. Ramsley memaksa Sarah menggunakan gaun pengantin dan menikah dengan Edwards pada hari ini juga. Jika tidak ia tidak akan menjamin keselamatan anak-anaknya. Dengan terpaksa Sarah menyetujui itu. Demi cintanya pada keluarganya. Sebenarnya Edwards merasa ada yang berbeda di diri Elizabeth. Tapi Ramsley meyakinkan bahwa Sarah adalah benar-benar Elizabeth. Sementara itu Jim merasa putus asa karena tidak dapat masuk ke rumah itu dan menolong keluarganya. Tiba-tiba bola ajaib muncul, memerintahkan Jim untuk segera bertindak untuk keselamatan keluarganya. Jim menyadari bahwa semua ini memang kesalahannya. Harusnya memang mereka tidak di sini dan untuk menyesalinya semua sudah terlambat. Bola ajaib berkata bahwa tidak akan pernah ada yang terlambat. Lalu Jim mempunyai akal. Mereka akan masuk menabrak jendela dengan mobil kesayangannya. Akhirnya Jim sampai di dalam rumah. Ia akan menyelamatkan anak-anaknya terlebih dahulu, tetapi dihalangi oleh baju-baju perang yang berisikan hantu. Atas perintah Ramsley pastinya, Jim berhasil mengalahkan mereka, dan Jim juga berhasil membebaskan anak-anaknya. Kemudian Jim, Megan dan Michael bergegas ke ruangan di mana Sarah dan Edwards melangsungkan pernikahan. Jim masuk dengan membanting pintu dan ia menyatakan keberatan dengan pernikahan ini. Sarah langsung berlari ke arah Jim dan memeluknya. Edwards merasa marah karena Edwards mengira Jim merebut Elizabeth, padahal itu adalah Sarah istrinya. Jim membongkar semua kejadian yang dilakukan oleh Ramsley terhadap Edwards. Edward tidak percaya jika Ramsley memberi racun pada Elizabeth. Lalu Jim mengeluarkan surat yang sebenarnya yang ditulis oleh Elizabeth untuk Edwards. Lalu Edwards percaya. Ramsley menjadi marah. Tiba-tiba saja ada api keluar dari perapian dan membawa Ramsley masuk ke dalam perapian. Pada saat melewati Jim, Ramsley dengan gesitnya menarik Jim ikut. Untung Jim bisa menahan di pinggir. Tidak sampai tertarik ke dalam perapian, Edwards membantu menariknya ke atas. Sarah pingsan karena meminum minuman yang diberikan oleh Ramsley. Lalu bola cahaya yang bersama Megan dan Michael tadi masuk ke tubuh Sarah. Dan Sarah kembali sadar. Ternyata di dalam bola cahaya itu adalah Elizabeth. Ruangan menjadi terang. Elizabeth menyapa Edwards melalui tubuh Sarah. Tanpa sadar Edwards mencium Elizabeth melalui tubuh Sarah. Jim hanya bisa melihatnya dan ia berkata pada dirinya bahwa dia tidak mencium istrinya melainkan mencium Elizabeth. Akhirnya Elizabeth keluar dari tubuh Sarah. Dan setelah ada cahaya terbuka di atas langit semua orang yang waktu itu mengalami kutukan bisa kembali ke alam mereka yang sebenarnya. Edwards dan Elizabeth mengucapkan terima kasih.
Edwards menyerahkan kepemilikan rumahnya kepada keluarga Evers. Sekarang mereka sudah terbebas dari semua masalah di rumah ini. Mereka kembali ke kehidupan mereka lagi. Hanya sekarang Jim lebih mulai menikmati waktunya bersama keluarga dan tidak menomorsatukan pekerjaannya. Pengalaman ini mengajarkan pada mereka bahwa keluarga itu segalanya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film The Haunted Mansion. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.